Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Saya akan membahas untuk praktikum sistem embedded dengan materi I2C. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. I2C atau Inter-Integrated Circuit yaitu merupakan protokol komunikasi serial multimaster atau multislave. Nah, dia cocok untuk komunikasi jarak pendek antara IC atau sensor. Terus kemudian dikembangkan oleh Philips Semiconductor. Oke, kita langsung masuk ke jalur komunikasi. Nah, jadi pada I2C itu menggunakan dua jalur komunikasi untuk yang pertama yaitu ada SDA dan yang kedua yaitu adalah SCL. Nah, untuk SDA ini yaitu merupakan jalur transfer data antar perangkat yang bersifat bidireksional atau dua arah, kemudian konfigurasi open drain. Lalu untuk SCL yaitu sebagai jalur clock-nya yang akan menyediakan sinyal clock, kemudian mensinkronkan komunikasi data dan dikontrol oleh perangkat master. Kemudian kita masuk ke cara kerja I2C. Nah, yang pertama itu ada yang namanya master, yaitu merupakan perangkat yang mengirim perintah, sedangkan slave yaitu perangkat yang akan menerima perintah tersebut. Nah, master ini akan menginisiasi komunikasi pada bus, lalu menghasilkan sinyal clock atau SCL, kemudian akan mengirim alamat slave. Lalu yang kedua yaitu ada slave, yaitu akan merespon panggilan master, kemudian memiliki alamat unik, yaitu 7 bit atau 10 bit, lalu slave akan menerima atau mengirim data. Kemudian ada mekanisme dari transfer datanya. Nah, yang pertama itu ada start, yaitu SDA turun saat SCL tinggi. Lalu ada address, yaitu kirim alamat slave. Kemudian ada ACK atau NACK, yaitu slave mengirim sinyal konfirmasi kepada master. Kemudian ada data, yaitu transfer data 8 bit per frame. Lalu stop, yaitu SDA naik saat SCL tinggi. Nah, jadi untuk mekanismenya yaitu dimulai dengan sinyal start, di mana sinyal start ini menandakan bahwa komunikasi akan dimulai. Lalu pengirim akan ngirim alamat atau address dari perangkat yang dituju. Kemudian setelah itu, maka penerima akan mengirim sinyal berupa ACK atau NACK, yang dimana ACK ini bakal nanti diterima atau valid. Kemudian untuk yang NACK yaitu atau NACK yaitu jika alamatnya itu tidak valid. Nah, kemudian kalau setelah itu data akan dikirim ke byte per byte-nya. Lalu setelah data selesai, maka sinyal stop ini dikirim untuk menandakan bahwa transfer tersebut sudah selesai. Terus kemudian kita masuk ke kelebihan I2C. Yang pertama, wiring sederhana, yaitu hanya membutuhkan dua kabel, yaitu SDA dan SCL untuk komunikasi penuh. Lalu multislave, yaitu mendukung hingga 127 perangkat pada satu bus. Lalu ada multimaster, yaitu beberapa master dapat berbagi kendali bus. Lalu efisiensi pin, yaitu menghemat pin microcontroller dibandingkan dengan protokol paralel, sehingga sangat ideal untuk perangkat dengan pin yang terbatas. Kemudian bidireksional, yaitu mendukung komunikasi dua arah pada jalur yang sama. Jadi transfer data fleksibel antara master dan slave.
Kemudian kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, kecepatannya itu terbatas, yaitu kecepatan transfer lebih lambat dibandingkan dengan protokol SPI. Kemudian jarak komunikasi pendek, yaitu dirancang untuk komunikasi jarak pendek pada satu PCB atau board yang sama. Kemudian konflik alamat, yaitu kemungkinan terjadi konflik alamat jika perangkat memiliki alamat default yang sama. Kemudian overhead protokol, yaitu memerlukan bit alamat dan ACK atau NACK yang dimana akan menambah overhead pada setiap transfer. Kemudian ada pengaplikasian I2C, yaitu yang pertama ada sensor seperti sensor suhu, kelembapan, kemudian dan juga tekanan. Kemudian ada display, yaitu seperti LCD, OLED, dan juga 7 segment display. Lalu kemudian ada memori, kemudian ada real-time clock, dan juga ada perangkat IoT. Oke, kita masuk ke kesimpulan yang pertama, yaitu I2C adalah protokol komunikasi chip-to-chip yang telah menjadi standar industri dalam sistem embedded, dikembangkan oleh Philips dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Kemudian dengan menggunakan I2C ini juga akan menjadi lebih efisien, yang mana akan menghemat pin microcontroller dan menyederhanakan wiring dengan hanya menggunakan dua jalur komunikasi. Kemudian protokol yang teruji dan juga stabil dengan mekanisme error handling melalui ACK atau ACK, NACK atau NAC. Kemudian ada mendukung berbagai perangkat seperti sensor, display, memori, dan perangkat IoT. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas program yang digunakan pada percobaan pertama, yaitu SP32 sebagai master dan STM32-nya sebagai slave. Oke, untuk programnya di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan. Kemudian baris selanjutnya yaitu merupakan konfigurasi. Kita langsung aja masuk ke fungsi looping. Nah, di sini terdapat fungsi setup juga yang akan menjalankan komunikasi serial. Kemudian kita masuk ke fungsi loopnya. Nah, pada fungsi ini variabel new data akan diubah menjadi true saat SP32 mengirim data. Lalu setelah data diproses, maka data diproses, maka flag akan dikembalikan menjadi false. New data false ini, terus kemudian akan menampilkan ke serial monitor. Lalu setelah itu STM32 akan menghitung balasan. Kemudian setelah itu ini pada baris 47 ini merupakan delay, yaitu program akan menunggu sebesar selama 10 milisecond sebelum mengulang loop kembali. Oke, di sini selanjutnya yaitu merupakan program yang digunakan untuk STM32-nya, yaitu sebagai master. Nah, di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan, lalu pada baris 5 ini merupakan konfigurasi, lalu pada baris 11 kita masuk ke dalam fungsi setup, yang dimana pada bagian ini akan memulai komunikasi serial. Nah, kemudian wire begin ini akan memulai I2C. Lalu wire set clock ini akan yaitu merupakan fungsi untuk set clock I2C. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi loop. Nah, pada bagian ini yaitu merupakan bagian utama program yang akan berjalan secara terus-menerus. Nah, di sini untuk programnya itu
untuk langkah yang pertama yaitu akan mengirim data ke ESP32. Nah, di sini wire begin transmission akan merupakan fungsi untuk STM32 agar mulai mengirim data ke ESP32, yaitu ESP32-nya sebagai slave. Lalu setelah mengirim data, maka akan merequest balasan dari ESP32 karena ESP32-nya sebagai slave. Terus kemudian pada baris 33 ini akan menampilkan data atau informasi ke serial monitor. Nah, di sini jika pada baris 36 ini jika komunikasinya ini berhasil, maka akan menampilkan data balasan ke serial monitor. Nah, kemudian jika komunikasinya ini gagal, yaitu pada baris 40, di sini akan menampilkan pesan error ke serial monitor. Nah, di sini error kode ini. Nah, terus kemudian di sini pada baris 45, maka pada baris ini counter akan bertambah dan akan mereset jika nilainya lebih dari 255. Nah, terus kemudian di sini terdapat delay yaitu sebesar 1000 milisecond untuk menunggu sebelum mengirim data lagi. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasannya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas program pada percobaan yang kedua, yaitu ESP32 sebagai slave dan STM32-nya sebagai master. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang ESP32 sebagai slave. Nah, di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu baris 6 merupakan konfigurasi. Lalu di sini kita lanjut ke pada baris 10 ini yaitu akan membuat bus I2C kedua. Terus kemudian ini merupakan pada baris 14 ini merupakan variabel. Lalu kita masuk ke void receive event. Ini merupakan fungsi yang otomatis berjalan saat STM32 mengirim data. Nah, pada pada fungsi void ini, ESP32 akan membaca data dari STM32, lalu setelah itu akan membuat balasan dan akan menandai data baru. Terus kemudian di sini ada void request event yang dimana akan fungsi ini akan berjalan saat STM32 meminta data. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi setup. Nah, ini merupakan fungsi yang akan memulai komunikasi serial. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian fungsi loop-nya. Nah, di sini ini merupakan fungsi utama yang akan dijalankan secara terus-menerus. Nah, di sini pada loop ini maka akan dilakukan cek data baru, kemudian akan dilakukan reset flag supaya tidak diproses terus-menerus. Lalu akan menampilkan data yang diterima. Nah, di sini terus kemudian juga akan menampilkan balasan. Nah, selanjutnya pada baris 70 ini merupakan fungsi update LCD supaya layar tidak flicker. Lalu kemudian di sini terdapat delay-nya yaitu
selama 1000 milisecond atau 1 detik yang akan menunggu untuk mengulang programnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk program yang digunakan untuk ESP32-nya sebagai master. Nah, di sini pada baris pertama ini merupakan library yang digunakan. Lalu di sini pada baris 6 ini merupakan konfigurasi, ada pin SDA-nya dan juga SCL-nya. Kemudian kita lanjut aja langsung masuk ke fungsi setup. Nah, pada fungsi ini yaitu merupakan fungsi untuk memulai komunikasi serial. Nah, di sini akan mengaktifkan resistor pull up internal karena I2C ini wajib memakai pull up supaya jalur SDA dan SCL stabil high saat idle. Terus kemudian setelah itu akan men-start I2C-nya, lalu akan menggunakan SDA dan juga SCL sesuai dengan pin yang telah dikonfigurasi. Terus kemudian ini merupakan inisialisasi LCD. Lalu di sini juga ada delay-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi loop-nya. Nah, pada fungsi loop ini yaitu akan dijalankan secara berulang atau terus-menerus, yang mana ini merupakan bagian utama pada program. Nah, di sini ESP32 akan memulai komunikasi ke STM32. Lalu di sini akan mengirim nilai counter, lalu dan juga akan mengakhiri pengiriman. Oke, di sini dia akan mengirim counter ke STM32, lalu request balasan juga dari STM32 dan akan mengakhiri pengiriman. Oke, setelah itu di sini setelah request balasan dari STM32, maka selanjutnya akan ditampilkan ke serial monitor. Lalu di sini jika komunikasinya ini berhasil, maka akan menampilkan balasan. Nah, kemudian jika gagal, maka akan menampilkan balasan error di sini. Terus kemudian setelah itu ini merupakan fungsi untuk baris bawah. Kemudian terus kemudian ini counter akan bertambah. Setelah itu ini terdapat delay sebesar 1000 milisecond yang mana akan menunggu sebelum mengirim data lagi. Jadi dia akan menunggu selama 1000 milisecond sebelum akan mengirim data lagi. Oke, pada percobaan ini untuk yang pertama kita menggunakan ESP32-nya itu sebagai master dan STM32-nya sebagai slave. Nah, di sini untuk programnya kita akan mencoba untuk start monitoring dulu. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan di serial monitornya. Jadi misal teksnya itu tertulis 0, maka di LCD-nya juga akan tertulis 0. Dan di sini STM32-nya juga dalam keadaan oke.
Nah, di sini kita bakal coba untuk start monitoring lagi. Nah, pada serial monitor di sini maka tag-nya itu akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya Rx juga. Oke, jadi seperti itu. Oke, pada percobaan selanjutnya yaitu kita balik, yaitu STM32-nya kita jadikan sebagai master, dan untuk ESP32-nya kita gunakan sebagai slave. Nah, di sini pada serial monitor nantinya juga akan ditampilkan. Di sini diterima dari STM32 dan akan dikirim balik, karena di sini STM32-nya kita jadikan sebagai master. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.